karena kan rata-rata ya orang nonton video itu kita lihat dulu beberapa detik awal gitu. Kalau detik awalnya menarik, kesananya pasti ditonton gitu. Oke. Siap. Nah itu makanya iklan-iklan di YouTube 5 detik skip karena 5 detik pertama itu adalah kuncinya gitu. Oke. Sahabat, ini ilmunya sahabat untuk YouTuber pemula. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Terima kasih sahabat yang telah mendukung video-video saya, yang sudah menonton video saya yang masa lalu, yang hari ini, dan yang akan mendatang sahabat. Biasa saya di sini akan mengobrol ya dengan orang tak dikenal sebelumnya, yaitu di random saja sama saya sahabat. Karena saya belum kenal dengan orang setia Grab saya sahabat. Pokoknya saya mau kenalan dengan AA. Siapa A? Siap, saya namanya Agung Bla. Oke, Agung Bla. Biasa dipanggil Bla. Oke, mohon maaf Pak, ini langsung diajak ngobrol-ngobrol aja ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi ayah. Amin. Mudah-mudahan. Kita sebelumnya udah vaksin ya, jadi boleh buka. Boleh buka, siap. Yang penting mah divaksin, udah saling percaya, yakin kepada diri sendiri ayah. Insyaallah. Siap. Saya juga udah pakai masker mahan supaya segar nih untuk obrolannya. Betul. Siap kalau seperti itu. Terima kasih banyak pokoknya mah atas kesediaannya diajak ngobrol ngalor ngidul warung kopi dengan pribadi saya, khususnya YouTube channel Ugay Sugi. Oke, ngobrol-ngobrol udah dari mana? Ini teh. Saya dari tadi kantor. Sebetulnya hari ini libur karena hari Sabtu kan kebenaran. Cuman tadi ada tugas dulu. Sama nemenin tadi bos saya. Oh, bos. Subhanallah. Jadi bos saya nganterin dulu ke bengkel, lagi benerin mobil. Kebetulan mau kantor baru beli mobil baru. Oh, subhanallah. Jadi ke bengkelnya dulu. Ngobrol-ngobrol, emang kerjaan apa anak? Jadi kerjanya kantor itu bergerak di bidang production house. Jadi bikin video, film, promosi film-film di bioskop. Waduh. Kayak yang lagi sekarang lagi viral, lagi rame itu filmnya Nirnatan, Thank You Salma. Nah itu kita yang promosiin gitu. Subhanallah. Ternyata sahabat, aku tak tahu. Ternyata saya dengan produser mungkin sahabat. Wah, amin. Dengan produksi film pokoknya mah, entah kenapa saya mempunyai obrolan kalau seperti ini mah untuk dibertanya-tanya. Apalagi untuk bisa memanjakan diri atau memanjakan YouTuber pemula saya, yaitu YouTube channel Ugay Sugi. Gimana trik-triknya untuk bisa mendapatkan penonton yang lebih baik? Aduh, langsung saja saya pada intinya. Jadi sebetulnya kan banyak faktor untuk tujuan utamanya adalah kan penonton banyak, penonton senang gitu. Betul. Faktornya banyak memang ya, dari mulai produksi video, dari alatnya, terus cast-nya, siapa yang mainnya gitu, aktor filmnya. Terus yang paling kunci adalah ininya sih, promosi filmnya gitu. Gimana caranya film ini suatu produknya, film atau video dikonsumsi sama semua orang tuh nyaman ditonton, nggak ngebosenin. Apalagi kan sekarang opsi untuk nonton banyak ya, ada YouTube, terus ada namanya OTT, over the top namanya. Itu tuh ada kayak Netflix, Disney Channel kayak gitulah. Subhanallah sahabat, ngobrol-ngobrol, mohon maaf dipotong dulu. Ini saya tercengang sekali sahabat karena keren banget. Waduh. Soalnya saya baru menemu dengan obrolan-obrolan asing seperti ini. Orang perfilman gitu loh. Ternyata sahabat, mudah-mudahan ada hikmahnya yang akan diobrolkan dengan si A. Lanjut A. Ya, jadi awalnya bergeraknya di bidangnya video. Kita produksi video, bikinnya sih sebetulnya kayak yang lagi kita jalan ya sekarang, namanya video micro learning. Jadi kayak ada pembelajaran,
itu dikonsumsi nanti tergantung segmennya, tergantung targetnya. Nah kebenaran kita lagi kerjasama sama Kemendikbud. Nah Kemendikbud ini punya program untuk guru-guru satu Indonesia. Ya. Mereka bikin pelatihan untuk guru-guru gitu. Jadi guru itu menghadapi murid itu harus seperti apa. Terus guru membagi waktu dengan kebutuhan pribadinya seperti apa, atau menghadapi siswa yang seperti ini responnya harus gimana. Kita lagi bikin videonya bareng sama Kemendikbud. Nanti guru-guru tuh akan menikmati maksudnya akan dapat si videonya gitu. Jadi ini termasuk proyek baru untuk pengerjaan ini. Ya, termasuk yang langsung nanti disebarkan dengan Kemendikbud sendiri atau menyebarluaskan ke Kemendikbud itu dengan pribadi sendiri, atau emang langsung disimpan ke Kemendikbud langsung disebarin ke seluruh Indonesia atau gimana? Nah, jadi gini, Kemendikbud ini punya program, dia punya satu aplikasi yang nanti diluncurkan. Ini arahannya dari langsung Mas Menteri Nadiem Makarim. Punya arahan, jadi semua guru itu harus punya aplikasi itu. Harus punya aplikasi yang tujuannya untuk belajar jadi guru yang baik gitu. Itu akan disebar di seluruh Indonesia. Nah, Kemendikbud cari partner untuk bikin videonya. Nah, untuk produksi videonya. Kebetulan kita yang dapat produksi videonya. Ini sekarang lagi jalan nih. Yang udah disebar sebetulnya ada beberapa ya, ada sekitar 40 video yang bisa ditonton sama semua guru. Jadi kalau misalnya penontonnya Ugay Sugi, disebutnya apa? Ugay Sugi sahabat. Oke, sahabat terkeren pokoknya. Nah, sahabat Ugay Sugi kebetulan guru pasti pernah nonton. Karena semua guru diwajibkan nonton. Gitu. Ya. Kalau boleh bocoran itu antara film-filmnya atau video-videonya apa? Video-video gimana maksudnya? Ya itu kan tontonannya kan produksi AA. Ya. Itu tuh semacam gimana? Oh gitu. Jadi videonya itu dibikinnya itu kebenaran tadi kantor kita di situ di Sumarekon Gede Bage Bandung itu kita syuting. Terus sebetulnya videonya berbentuknya micro learning, jadi pembelajaran tapi cuma pendek. Misalnya bahasannya tentang ada di kelas itu guru itu harus menghadapi murid, misalnya ya ada hukuman, ada restitusi, ada satu lagi apa ya, ada itulah gitu, ada macamnya. Nah itu guru itu menjelaskan. Jadi talentnya itu guru menjelaskan, videonya itu tentang ngejelasin tentang apa itu hukuman, bagaimana cara menghukum murid supaya kedua-duanya enak dan murid pun paham. Nah itu tuh dikemas di satu videonya itu sekitar 5 menit, nggak terlalu panjang, jadi mudah dipahami, mudah dimengerti. Sajiannya juga nggak hanya video ngomong kayak gini, tapi ada juga ilustrasi, ada juga footage dilengkapi sama itu contoh-contohnya. Terkeren sahabat untuk ngedukasi terutama dengan ke pendidikan ya. Betul. Subhanallah. Mudah-mudahan yang menonton video Ugay Sugi tidak rugi dan tidak apa-apa. Yang penting mah mendidikasi obrolannya, mudah-mudahan sahabat. Pokoknya mah selalu ingat YouTube channel Ugay Sugi, apalagi yang krusialnya untuk dibicarakan, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini, Pak. Ya jadi sebetulnya motonya kantor kita, motonya gitu ya, kantor kita bukan hanya sekedar bikin video yang udah aja bikin video gitu, tapi kita bikin videonya juga harus kita bangga, bikin videonya harus bagus, terutama apalagi ini bekerja samanya dengan Kemendikbud gitu ya, tentang pendidikan dan di Indonesia. Jadi kita bikinnya juga sungguh-sungguh. Terus udah gitu penyebarannya juga itu kita serahin ke Kemendikbud, karena itu udah program Kemendikbud, jadi udah pasti guru-guru udah pasti nonton. Mau ditanya sedikit, itu masalah videonya itu ada timnya untuk bisa ada gambar
orangnya atau gimana? Atau emang ilustrasi doang atau gimana? Nggak, jadi videonya itu bentuknya itu kalau micro learning itu biasanya gini, durasinya hanya 5 menit, mudah dikonsumsi. Betul. Tapi isinya tuh nggak ngebosenin gitu, kayak nggak ngomong terus gitu, nggak kayak gitu. Tapi ada juga ilustrasinya. Misalnya kita lagi ngomongin bahwa di dalam kelas itu harus menciptakan suasana yang nyaman. Nah, kita tampilin ilustrasi gambar gitu ya, gambar tangan, ilustrasi di suasana kelas yang nyaman tuh kayak gimana? Misalnya di kelasnya tuh ada gambar-gambar dari hasil murid, terus udah gitu tempat duduknya nyaman, bersih kayak gitu. Itu kan menggambarkan bahwa apa yang diomongin tuh memang benar nyaman gitu. Jadi si videonya nggak ngebosenin. Karena kan rata-rata ya orang nonton video itu kita lihat dulu beberapa detik awal gitu. Kalau detik awalnya menarik, kesananya pasti ditonton gitu. Nah itu makanya iklan-iklan di YouTube 5 detik skip karena 5 detik pertama itu adalah kuncinya gitu. Sahabat, ini ilmunya sahabat untuk YouTuber pemula. Betul. Siap, itu kuncinya. Iya betul. Jadi bukan hanya di judul. Kalau judul kan ada istilahnya namanya clickbait. Jadi misalnya lagi obrolan kayak gini, tiba-tiba judulnya yang bikin kontroversial. Misalnya orang lain bikin penasaran gitu kan clickbaitnya. Itu sebetulnya silakan aja, hak semua orang bikin caption itu. Tapi kan nggak baik gitu, nggak real lah ya. Real gitu. Jadi dituangkannya di videonya gitu. Jadi emang videonya yang harus menarik tuh, bukan dari judulnya, bukan dari thumbnail lah ya. Karena produk utamanya adalah video. Subhanallah, ini berpengaruh sekali untuk pribadi saya khususnya YouTuber pemula nih. Itu emang sampai bisa nyangkut obrolan seperti itu, emang hampir-hampir sama ayah. Untuk pembuatan video dengan pembuatan YouTube sama aja ya sebenarnya. Sama aja sih sebetulnya. Cuman beda penempatannya doang ayah. Iya betul. Tapi trik-triknya mah sama untuk menarik semua orang atau untuk disukai mungkin ayah. Iya, sebetulnya ya balik lagi ke cara promosinya, cara promosi nyebarin si videonya tuh kayak gimana. Tapi dengan kalau yang saya tahu, yang saya pahami gitu ya, YouTube channel kayak gini, meskipun udah banyak, tapi kan ada segmennya masing-masing gitu. Kayak misalnya, kayak contohnya gini. Kopi aja, produk kopi gitu ya, ada banyak gitu. Ada yang sukanya pakai susu, ada yang sukanya pakai gula, ada yang sukanya pahit gitu. Tapi semua tuh memang banyak yang jualan kopi, tapi kan tetap aja mereka tuh konsisten gitu. Yang penting saya jualan, sama kayak bikin YouTube, yang penting saya produksi videonya, yang penting saya posting gitu. Nah, setelah konsisten itu harus disiplin juga. Maksudnya disiplin, misalnya oke, kita cobanya tayangnya per hari Senin gitu. Tayangnya per hari Senin, ya udah minggu depan berarti hari Senin harus tayang lagi. Disiplin kan. Selain konsisten terus ada videonya, terus disiplin juga ininya postingnya ya. Pokoknya mah jangan nggak konsisten lah ya. Ya. Yang penting mah itu sih, itu dulu gitu. Karena kan ya sekarang dimudahkan gitu, semua orang juga sebenarnya bisa kan bikin YouTube channel. Tapi kan orang yang konsisten itu yang susah, orang yang disiplin itu yang susah. Karena si Ama udah mengetahui dalam perfilman lah ya, khususnya untuk bisa ditonton orang supaya senang atau enggaknya. Nah, ini saya mau nanya, ini untuk pribadi saya ya. Untuk YouTuber pemula terutama, itu kan posisi saya semacam saya pribadi, untuk khususnya untuk buat konten seperti ini aja ya. Nah, itu kan langsung otomatis nanti saya upload.
Ya. Udah diupload itu kan itu terserah ya, Ya. suka dan enggaknya mah Betul. bebas. Tapi itu untuk supaya langsung ada kliknya orang tuh harus ditampilkan seperti apa? Harus diintroin dulu atau emang rezekinya saya atau enggaknya itu balik lagi ke sang pencipta, atau emang dari kitanya sendiri harus sebaik mungkin untuk cara ngeproduksinya, cara ngeditnya, cara bikin thumbnail atau cara mengisi datanya, Ya sebetulnya settingannya gitu. Sebetulnya kan di YouTube, Instagram, Facebook kayak gitu ada algoritmanya sendiri. Nah, algoritmanya itu yang harus memang itu yang berubah-ubah. Betul. Itu berubah-ubah algoritmanya. Kayak misalnya contohnya orang lagi nyari perjalanan dari misalnya perjalanan di Bandung gitu. Nah kan sebetulnya itu orang tuh ada yang nyantumin hashtag. Simpelnya itu penyebarannya dari hashtag. Misalnya ketika kita upload gitu ya, ketika kita upload ke YouTube atau Instagram atau apa, kan bisa dilihat sama banyak orang tuh karena ada hashtagnya. Hashtag kita sama orang lain. Nah itu tuh jadi mutual gitu. Jadi oh iya ya, jadi kalau YouTube kan misalnya gini, perjalanan di Bandung misalnya, keluar video orang, tapi bisa jadi video yang ini tuh keluar juga kan di suggestion gitu, di suggest video. Biasanya kan suka ada YouTube menyarankan video ini untuk Anda kan. Benar. Nah itu bisa jadi keluar dari itu berpengaruhnya dari si hashtag itu tadi. Atau itu judul itu teh sudah disebut baik untuk misalkan kalau kita nonton video ada arahan seperti itu, ini baik untuk ditonton atau ini sarankan baik untuk dilihat, itu teh udah termasuk baik ya, bahwa kita video tuh udah mau ya seakan-akan direkomendasi sama YouTube kan. Betul jadi simpelnya kuncinya pilih, kalau untuk orang ngeklik duluan gitu ya, pilih judul yang memang lebih general. Terus udah gitu pilih hashtag yang lebih fokus gitu. Contohnya seperti apa lebih fokusnya, jadi biar saya menyadari. Contohnya misalnya kayak gini, lagi kayak gini diupload, nanti si hashtagnya tuh perjalanan, terus udah kayak gitu jalan-jalan malam hari, terus udah gitu ya kayak gitu, itu lebih khusus gitu. Ngobrol dengan orang perfilman. Betul, misalnya kayak gitu. Nanti hashtagnya aja gitu aja. Ya, misalnya hashtagnya film, terus film Indonesia misalnya, gitu. Jadi ya selain itu nggak terbatas berapa hashtag dimasukin. Masukkan aja bisa di disimpan di mana? Di YouTube tuh ada ininya, ada menunya. Hashtag yang mau di deskripsi biasa. Ya, enggak. Ada deskripsi, terus di bawahnya tuh ada hashtag yang mau digunakan. Jadi orang lain tuh bisa jadi kalau misalnya jalan-jalan malam keluar tuh salah satunya video ini gitu. Saya belum tahu. Ada sebenarnya kalau diulik-ulik gitu. Diulik-ulik. Bukan di deskripsi. Di deskripsi juga dimasukin ya nggak apa-apa gitu. Nanti juga ada orang yang akan ini juga. Sebanyak-banyaknya aja. Untuk apa ya? Untuk ibaratnya nge-grab bukan customer apa ya, penonton baru gitu. Untuk ngerangkul penonton baru ya. Jadi kan YouTube ini udah YouTube ini udah terhubung sama Google, sama Facebook, sama Instagram, bahkan sama WhatsApp. Sekarang kan udah satu grup semua kan. Betul. Nah, bisa jadi ketika orang lagi nge-Google, misalnya saya ya nge-Google jalan-jalan malam misalnya di Google gitu ya, jalan-jalan malam enter. Nah, bisa jadi saya tuh dapat suggestion di YouTube-nya tuh video yang AA upload, terus pakai hashtag jalan-jalan malam-malam. Bisa jadi itu. Jadi algoritmanya gitu. Yeah. Dia nyambungin aja ke semua gitu. Subhanallah. Mantap, sareng keren sahabat, ini mah obrolan yang nggak sia-sia bagi pribadi saya, ini ilmu. Mantap, semoga ilmu ini subscribernya makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Ordernya juga makin lancar. Amin ya Allah. Oke,
closing aja pesan-pesan yang disampaikan soalnya ini mau dekat. Oke. Closingannya buat siapa? Ugai Sugi. Oke, Ugai Sugi. Tetap konsisten bikin konten. Apapun kontennya sebetulnya pasti ada aja gitu orang yang pengen tahu gitu, pengen kepo gitu. Jangankan jalan-jalan malam kayak gini ngobrol di mobil gitu ya. Nyari sesuatu yang nggak penting aja orang tuh ada yang nonton. Jadi intinya konsisten aja, cobain semua apa kemungkinannya gitu. Sama ulik-ulik YouTube-nya, terus udah gitu itu disiplin. Oke. Ini masih basic sedikit pertanyaan, kan saya belum jadi YouTuber yang digaji ya. Ya. Itu kalau bikin konten emang harus konsistennya dengan ini doang, misalkan perjalanan dalam Grab aja dulu, atau emang bebas yang lainnya juga sebetulnya bisa di ini? Sebetulnya bisa bebas aja. Si apa namanya ya, kalau lihat channel yang lain kan juga kayak artis-artis bikin tuh tiba-tiba dia main golf, tiba-tiba dia cuman ngobrol doang tapi viewernya banyak. Nah sebetulnya kan bebas aja. Nah tapi mungkin ini juga analisa pribadi ya. Mungkin YouTube itu melihatnya yaitu kekonsistenan kita bikin YouTube. Kan kita ada kontribusinya ke YouTube gitu. Kita ngasih makan YouTube lah ibaratnya gitu. Betul. Supaya apa? Supaya orang tetap mengkonsumsi youtube.com-nya itu. Gitu. Subhanallah. Jadi ya itu konsisten aja. Konsisten terus. Gimana? Subhanallah. Indah nggak berbisa buat kata-kata untuk berterima kasih terutama. Berterima kasih support banyak ini mah. Pokoknya mah kalau diuangin mah udah lebih ini mah. Amin. Nah itu yang penting masih konsisten, disiplin. Siap, subhanallah. Saya juga sebetulnya pengen kayak gitu? Gini ya. Jadi ya. Pengen, emang belum bikin. Nggak sempet aja. Waktunya habis terus sama kerjaan. Oke lah, gitu aja ya. Siap, sukses terus Ugai Sugi. Jangan lupa kasih tahu teman-temannya, like, komen, sama share juga. Oke, siap. Terima kasih banyak sebelumnya. Atas nama siapa? Agung Bla. Agung Bla. Mau di follow itunya, mau di Instagramnya? Instagramnya Agung Bla juga. Agung Bla, subhanallah. Terima kasih banyak dengan Agung Bla yang sudah memberikan informasi-informasi yang lebih mantap dan keren untuk berdedikasi pribadi saya khususnya. Mudah-mudahan sahabat sekalian juga bisa termotivasi dengan obrolan ini. Jangan lupa pokoknya di like, di share, di komen, dan di subscribe. Terima kasih banyak dengan YouTube-nya channel Ugai Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.